Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Jadi ini untuk keperluan tugas aksi nyata guru penggerak modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, sebelum memasuki materi, Bapak Ibu, kita sama-sama senyum dulu. Senyum selama 30 detik. Boleh Bapak Ibu berhadapan. Kalau Bapak seorangan aja, jadi senyum sendiri. Ibu-ibu boleh berpasangan, sama-sama senyum. Iya betul, Ibu untuk menambah imun. Senyum selama 30 detik. Ayo kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Senyum. Ini tujuannya adalah untuk menambah imun kita. Cukup. Nah, budaya positif. Jadi apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, ini kita menuju ke perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita coba genggam. Ulun minta tolong satu orang menggenggam. Dan teman yang satunya itu berusaha untuk membuka. Jadi ini contoh dulu satu. Ibu Rahma, silakan Bu, mau apa? Bu Rahma, kasih ulun itu nah. Kasih ulun. Nih, serahkan ke ulun. Bagaimana caranya? Pian harus mempertahankan inilah. Jadi apapun itu, ulun memberikan apapun, pian harus pertahankan. Bu Rahma, berikan ke ulun Bu, itu Bu. Berikan ke ulun. Ulun beri permen kan Bu? Bertukar Bu dengan uang boleh? Ulun kasih uang boleh? Nah, jadi tadi ulun sudah mencoba dengan segala cara mencoba meminta sesuatu yang dipertahankan oleh Bu Rahma, yang terus digenggam Bu Rahma, tapi beliau tidak mau memberikan dan tidak bersedia. Jadi apa yang terjadi? Nah, itu artinya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup atau tetap mempertahankan? Itu tergantung kepada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita terbiasa mengontrol siswa, tapi mungkin caranya yang belum tepat Bapak Ibu. Jadi miskonsepsi ini
Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Padahal seharusnya kita mencoba, ini stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang biasanya nih stimulus respon. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak yang bersikap seperti itu mungkin memiliki tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya saya atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Seharusnya model berpikir menang-menang, artinya sama-sama menang. Nah, ini yang harus kita rubah dari paradigma yang lama tentang stimulus respon teori kontrol tadi ke teori kontrol pilihan. Hal ini Bapak Ibu sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, kita sejenak dulu lihat ada 6 ini budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Jadi yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita ke disiplin positif dulu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini tujuan dari perilaku disiplin positif.
ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga berkebenekaan global, yang keempat bergotong royong, yang kelima kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pendekatan disiplin positif. Pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual maupun secara kelompok. Kemudian pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nah, di depan tadi kita sudah membahas apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini merupakan nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini mendunia, sudah sama tujuannya. Sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai tadi dari setiap individu. Salah satu contohnya itu adalah yang terdapat di profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita beralih ke motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap perilaku manusia itu pasti memiliki tujuan. Entah itu perilakunya mau yang positif ataupun yang negatif, pasti memiliki tujuan. Nah, menurut Ki Hajat Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Nah, untuk perilaku tadi, motivasi internal, itu kita bisa menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Jadi harapannya melalui kita mengetahui 3 motivasi perilaku manusia tadi, itu kesini arahnya untuk menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Kita lanjut ke keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya tuh, atau lo nih yang bertanya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Atau ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan?
Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu menjawab perbedaan antara peraturan dan keyakinan, atau itu sama saja? Tidak. Inggih. Kenapa Bu? Kalau peraturan itu kan sudah ditetapkan oleh sekolah. Kalau keyakinan itu kita bikin dengan siswa. Inggih. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu dua arah, antara guru dan siswa dan sama-sama sepakat. Sedangkan peraturan itu satu arah. Artinya hanya kita, guru atau sekolah yang menentukan. Sedangkan anak-anak tinggal melaksanakan. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan dan diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Hal apa atau nilai kebaikan apa yang terdapat dalam peraturan tersebut? Menggunakan helm saat naik motor. Ya, untuk keselamatan. Nah, jadi tujuannya itu ada untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, untuk menjaga kesehatan. Nah, nilai-nilai inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, nilai keyakinan tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi sama semuanya. Nah, ini bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu kalimatnya lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupaya pernyataannya universal atau menyeluruh, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau warga sekolah itu dilibatkan saat membuat. Ini adalah contoh dari menentukan keyakinan. Tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan yang didapatkan dari peraturan itu berupa tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinannya adalah menghormati orang lain. Kemudian peraturannya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinannya adalah kesehatan. Berganti atau menunggu giliran. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan.
jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus mempersiapkan dulu murid-murid di kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat. Kemudian ditinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan atau ditempelkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Ini curah pendapat. Kemudian kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat itu adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, nah maka yang kita lihat sebagai guru nih, anak-anak kita atau murid-murid kita itu berperilaku yang negatif, kadang yang negatif. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Jadi mungkin kadang ada di kelas Bapak Ibu yang anak-anak mencari perhatian dengan berperilaku yang mungkin bagi kita sebagai guru itu kurang menyenangkan. Jadi sebenarnya ada Bapak Ibu
mengapa si anak berperilaku seperti itu. Jadi ada dasarnya atau dia memiliki tujuan. Nah, mungkin tadi karena kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi atau rasa diterima itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Itu Bapak Ibu, contohnya ada anak-anak kita, murid-murid kita, biasanya kan yang agak berperilaku negatif seperti yang bolos, itu pasti mereka dalam satu kelompok atau satu circle. Nah, kenapa demikian? Karena hal itulah anak-anak kan dia ada kebutuhan nih, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, dan ternyata hanya circle itulah yang dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, makanya biasanya yang anak-anak berperilaku negatif seperti bolos tadi, pasti dia satu circle, tidak bisa kita memisahkan circle-nya tersebut, karena mereka merasa disitulah mereka bisa diterima. Kemudian ada lagi kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Nah, jadi ini kebutuhan akan kebebasan. Mungkin Bapak Ibu di kelas pasti pernah menemui anak-anak yang menginginkan kebebasan. Nah, dan ini yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Nah, Bapak Ibu termasuk ini murid-murid kita yang senangnya misalkan tidak belajar. Nah, itu kan suatu kesenangan bagi mereka. Nah, atau sekali-sekali ada kegiatan mereka yang senangnya Bapak Ibu guru rapat, itu kesenangan. Jadi sekali-sekali ini boleh. Nah, selanjutnya kita akan ke posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan posisi yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Saya akui, saya pun pernah berada di posisi guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu juga pernah berada di posisi ini. Jadi Bapak Ibu, nah kita lihat sama-sama seperti apa sih posisi guru itu yang sebagai penghukum. Nah, di sini yang penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi contohnya misalnya anak-anak terlambat diberikan hukuman fisik.
hukuman fisik tanpa kita tahu sebab kenapa anak-anak terlambat, kita langsung menghukumnya begitu saja. Nah, ini guru tadi yang seorang penghukum. Kemudian posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, Bapak Ibu. Jadi guru-guru ini biasanya bersuara akan lebih lembut dan membuat rasa bersalah kepada si anak atau murid, sehingga mereka merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan rendah diri. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Benar, tidak menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kemudian posisi kontrol berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di posisi inilah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, jadi posisi di antara kelima posisi ini, posisi akhir inilah yang lebih baik. Jadi kita sebagai manajer. Manajer ini kita bersama-sama dengan siswa, dengan murid, berkomunikasi untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalkan anaknya terlambat. Kalau kita tadi berada di posisi penghukum, kita langsung menghukum anak itu. Tapi apabila kita tadi berada di posisi membuat rasa bersalah, berarti kita menggunakan kalimat kita yang menyatakan bahwa si anak bersalah, terlambat. Jadi dia, si murid atau si anak itu makin merasa bersalah ketika dia terlambat, walaupun dengan kata-kata yang lembut, tetapi itu tetap menyalahkan anak. Dan apabila posisi yang pemantau tadi, kita langsung Bapak Ibu mengeluarkan peraturan. Anak terlambat, silakan ini kamu langsung ke sini bersihkan pekarangan sekolah sampai selesai mengawasinya. Kemudian kalau yang terakhir posisi manajer ini adalah pian menanyakan dulu, Bapak Ibu menanyakan dulu, kenapa anak terlambat, ada hal apa, tahulah masuknya kita jam berapa. Nah, kemudian memberikan ini maunya apa. Nah, jadi dikomunikasikan dengan anak, tidak langsung dikomunikasikan dengan anak. Oke, mungkin yang pertama bisa kita tidak menghukum atau apa, tapi nanti membuat perjanjian berikutnya jika terlambat mau seperti apa, begitu. Misalkan ini langsung pernyataannya dari si anak, Bapak Ibu. Jadi misalkan si anak memang mau, kalau saya terlambat lagi saya siap
saya bersedia misalkan nanti membersihkan pekarangan sekolah. Nah, itu pernyataan dari si anak, bukan dari kita. Nah, ini adalah tadi yang 5 posisi kontrol guru. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir guru nih, menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak terlambat. Ibu kecewa kamu sudah terlambat. Nah, itu merupakan kalimat yang menyatakan kita sebagai guru itu membuat si anak merasa bersalah. Kemudian jika kita sebagai teman tadi membuatkan alasan-alasan untuk murid, kemudian yang pemantau itu menghitung dan mengukur. Ini lebih arahnya tadi ke pemantau ini si paling taat peraturan gurunya gitu. Jadi taat benar dengan peraturan yang ada di sekolah, bersiap untuk menghukum siswa gitu. Nah, kemudian jika guru itu berbuat sebagai manajer, maka guru tersebut mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ditakuni dulu, kenapa jadi terlambat? Nah, kemudian jika guru berkata, nih, kalau penghukum guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah, guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Apa ibu mengurusi pian harus diurusi. Nah, itu sebenarnya membuat anak merasa bersalah, semakin merasa bersalah. Kemudian kalau jadi teman Bapak Ibu, nah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu apa? Nah, ini kita sebagai guru mengungkit-ungkit kebaikan kita agar anak melakukan yang kita inginkan. Kemudian kalau pemantau itu tadi selalu terpaku pada peraturan yang berlaku di sekolah. Dan kalau dalam posisi manajer, nah ini Bapak Ibu bisa menanyakan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Hasil dari penghukum itu memberontak. Nah, ini hasilnya nih Bu. Kalau kita memposisikan diri kita itu sebagai penghukum, hasilnya adalah anak akan memberontak terhadap kita dan menyalahkan orang lain dan kemungkinan bisa berbohong untuk menyelamatkan diri. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah tadi, hasilnya anak bisa menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Nah, kemudian kalau dalam posisi kontrol teman, hasil yang kita dapatkan adalah murid kita itu menjadi ketergantungan dengan kita. Karena minta bela akan, minta lawan akan kita. Kemudian yang posisi guru sebagai pemantau tadi, hasilnya adalah
anak-anak akan taat peraturan apabila diawasi, Bapak Ibu. Jadi bila diawasi nya taat, bila kada diawasi bebas. Nah, sedangkan untuk posisi guru sebagai manajer itu malah menguatkan pribadi si anak. Jadi anak-anak merasa tidak pernah disalahkan jika berbuat salah, walaupun salah. Nah. Kemudian ini ada kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi ketika kita sebagai penghukum tadi, kita dianggap murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Di luar berarti kita ini tidak berkualitas, artinya ini tidak membanggakan kita karena kita tadi sebagai penghukum, dan mungkin Bapak Ibu nanti akan dikenangnya sepanjang masa atau seumur hidupnya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Teman murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, yang sebagai teman tadi. Jadi ini menganggap kita tuh penting, benar, penting sekali karena ketergantungan dengan kita. Nah, ya sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi kita dianggap adalah peraturannya dan penghukum. Nah, kemudian yang terakhir, jika sebagai manajer, nah murid meletakkan dirinya sendiri itu sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi tidak ada kaitannya lagi dengan kita. Kemudian murid berkata, nih, apabila Bapak Ibu sebagai penghukum tadi, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian kalau kita tadi membuat orang merasa bersalah, kata murid, maafkan saya. Nah, sedangkan untuk teman, murid akan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian kalau posisi kita tadi sebagai pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan kalau kita sebagai posisi control manager tadi, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampaknya pada murid, kalau penghukum itu murid akan mengulangi kembali. Kalau posisi kita membuat merasa bersalah tadi, murid akan merasa rendah diri. Kalau posisi kontrol kita tadi sebagai teman, itu kita dianggap lemah oleh murid, tidak mandiri, kemudian tergantung. Maaf, ini dampaknya pada murid jadi lemah, tidak mandiri, dan tergantung dengan kita. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk yang manajer, dampaknya pada murid adalah murid menjadi bisa mengevaluasi diri dan bagaimana dia jadi tahu bagaimana dia memperbaiki dirinya. Nah,
Ini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalimat ini yang biasanya digunakan posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah tadi. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kalau penghukum itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu salah terus. Itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Kemudian jika sebagai teman tadi, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini posisi pemantau. Jadi murid diiming-imingi. Kemudian yang sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian lagi kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu kan penghukum. Padahal kita belum tentu tahu besok-besok ternyata dia yang paling awal. Nah, kemudian budaya positif selanjutnya itu adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Nah, jika anak tadi atau jika murid yang bermasalah tadi, kita kan tadi posisinya yang paling baik sebagai manajer. Nah, inilah lewat segitiga restitusi inilah nanti kita akan menanyakan, yang posisi menanyakan kenapa anak terlambat. Nah, itu melalui namanya segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal, ada 3 langkah yang perlu kita jalani. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas diri dulu. Kemudian memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi anak-anak yang membuat yang bersalah atau anak-anak yang melakukan kesalahan itu Bapak Ibu bisa menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Contoh dari bagaimana sih menstabilkan identitas? Nah, ini. Jadi kita bisa menyampaikan ke murid kita bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau kita bisa menggunakan kalimat Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ini yang validasi tindakan yang salah. Contohnya ini contoh kalimat yang bisa kita sampaikan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu?
kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh dari kalimat menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita atau boleh di kelas. Misalkan si anak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi ini kasusnya, Selasa siang Bu Anissa tidak bisa mengajar di kelas 8E karena harus mendampingi murid pada ajang FLS 2N di kabupaten. Bu Anissa pun memberikan tugas kepada siswa kelas 8E agar kelas tidak kosong. Namun salah satu murid tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur subuhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Rona tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Bu Anissa menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Rona. Padahal berdasarkan buku presensi hari itu Rona masuk sekolah. Selamat pagi Bu Anissa. Selamat pagi Ron. Ayo duduk sini. Oke, kamu tahu mengapa ibu panggil ke ruangan ini? Mungkin karena tugas ya Bu. Benar. Tapi kamu kemarin masuk kan Ron? Iya Bu, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Begitu ya. Apakah tidak mengumpulkan tugas adalah tindakan yang benar, Nak? Tidak Bu. Begini, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas, Nak? Saya capek dan mengantuk Bu, karena malam itu saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk dan saya tertidur sehingga tidak mengerjakan tugas. Begitu ya. Baik, ibu mengerti. Tetapi apakah tidak mengerjakan tugas dan tertidur di kelas itu merupakan tindakan yang baik? Nah, Tidak Bu. apakah scrolling TikTok sampai jam 12 malam tidak mengganggu kamu saat di kelas? Tidak Bu, saya malah jadi terganggu. Baiklah, sepertinya kamu sudah mengerti. Memang Ron, scrolling TikTok itu sangat seru. Ibu pun suka scrolling TikTok. Tetapi kita jangan sampai lupa waktu. Iya Bu, saya mengerti. Saya tidak akan tidur waktu malam lagi. Oh ya, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau kamu masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum. Nah, keyakinan kelas kita yang mana nih? Selalu bertanggung jawab Bu. Alhamdulillah, ternyata Rona masih ingat. Lalu menurutmu, apakah kamu punya solusi untuk permasalahan ini? Punya Bu. Pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan lagi tidur malam. Dan yang ketiga,
ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Anissa dan akan mengumpulkannya besok. Baik, Ibu apresiasi tanggung jawabmu, Ron. Dan kamu boleh kembali istirahat. Oh ya, jangan lupa kamu mengumpulkan tugas ya. Ibu tunggu besok loh. Baik, terima kasih Bu. Permisi. Iya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Bu Ida, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini ulun mau menanyakan Bu Nisa, karena kan sudah modal kan baru ini ya. Kita kan pasti sudah terbiasa yang pakai hukuman, yang apa tadi, rasa bersalah, Ya, posisi kontrol gitu lah. posisi kontrol. Bagaimana maksudnya mengembalikan supaya siswa itu menjadi lebih baik gitu, inggih mentalnya apa semuanya itu, karena kan kebiasaan sudah gitu nanti. Ya itu aja inggih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Mungkin orang nambah tahun kurang lebih sama aja tentang apa tadi? Posisi kontrol. Nah, Posisi kita sebagai kontrol. teman, sebagai penghukum dan lain sebagainya, kita kan mempunyai siswa yang banyak banget dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Terkadang kita tuh menggunakan tadi misalnya kita sebagai teman, tapi merasa pada saat kita guru sebagai teman tuh malah kayak tadi ditegur gitu. Sebenarnya kayak apa sih kita mencari tahu, menyesuaikan, apakah kita harus mengeneralisir itu sebagai penghukum aja kah keberatan siswa, atau kita harus membeda-bedakan, menyesuaikan sesuai dengan karakter tadi. Nah, untuk tahun tuh bagaimana caranya kita menyesuaikannya ke siswa tadi? Mungkin ada Bapak Ibu yang lain dulu. Sambil saya menjawab, jadi pertanyaan pertama tadi dari Ibu Ida, bagaimana jika ternyata kita sudah melakukan 4 posisi yang kurang enak lah bagi siswa ternyata begitu. Nah, bagaimana cara kita? Jadi yang pertama Bapak Ibu, sebenarnya begini, kita boleh melakukan posisi kontrol seperti ini, boleh, tidak dilarang. Tetapi lihat dampaknya begitu. Dampaknya apakah itu akan lebih baik untuk murid kita atau tidak? Nah, setelah kita mengetahui bersama-sama kan, setelah ini nih kita sudah tahu ternyata posisi kontrol yang selama ini kita lakukan di poin 1 sampai 4 itu ternyata membuat murid kita itu tidak nyaman. Dan tanpa disadari tadi kita sudah ada yang mengulahnya rasa bersalah terus, ada yang sudah menghukum. Nah, bagaimana tadi cara mensiasatinya jika sudah pernah kita lakukan? Nah, istilahnya begini, kalau yang lalu sudahlah berlalu, kan seperti itu. Yang penting kita sama-sama berkomitmen ke depannya
untuk menjadikan diri kita sebagai guru yang posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Jadi yang mana yang sudah dilakukan kan istilahnya permasalahan itu sudah selesai saat itu. Sudah selesai saat itu. Tidak mungkin kita kembali lagi memanggil anak. Tapi kalau kita memang merasa bersalah sekali begitu karena membuat si anak tadi merasa bersalah, boleh Bapak Ibu panggil dulu. Nah, karena kan sebelumnya kita tidak mengetahui, belum dapat ilmunya lagi. Nah, seperti itu. Dan saat ini kita sudah mendapatkan ilmunya. Mungkin seperti itu, Bu Ida. Kedepannya akan lebih baik kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita takuti dahulu anak, karena tadi kan yang namanya tindakan manusia tuh pasti ada tujuan tertentu. Nah, kita tidak tahu tujuan yang mana. Apakah dia ingin memenuhi kebutuhannya? Nah, kebutuhan apa yang kurang? Seperti itu. Sedangkan yang Pak Upik tadi, apa tadi? Kayak membedakan apa yang karakter yang berbeda-beda. Ada anak-anak yang kita sekali mungkin masih gitu. Kita misalkan kita sebagai teman, ngadu teman, sama ini merasa kayak kan takut, Merasa seperti, nah, iya. Ini berarti tadi posisi kontrol manajernya adalah sebagai teman. Nah, posisi kontrol ini Bapak Upik mungkin akan lebih nyaman itu ketika si anak membuat kesalahan. Kesalahannya kalau kita hanya menegur, misalkan anak menegur yang sebatas teguran, apalah misalnya yang tidak ada menyakiti orang lain. Nah, ini kan arahnya misalkan menyakiti diri, menyakiti orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Nah, kalau posisi tadi yang sebagai teman, tinggal kita aja Pak lagi yang mensiasati. Ini kan posisi kontrol ini ketika anak membuat salah. Nah, kita tuh berkata-kata, Pak Bapak kecewa dengan perilaku Pian, kemudian, nah, Pian terus berusaha mengontrol, jangan kayak ini, jangan kayak ini. Nah, istilahnya menegurinya. Nah, ini kan posisi temannya tadi Bapak Upik ini bisa negatif atau positif. Jadi kita bisa aja menggunakan kontrol sebagai teman ini, tapi kita lihat dulu situasi dan kondisinya. Apakah nanti kalau anak memang melunjak, berarti kita harus menempatkan kita nanti sebagai manajer. Nah, yang penting jangan istilahnya si anak dicarikan alasan atau kita yang membuatkan alasan agar dia merasa dilindungi. Contoh kayak misalkan Bapak Upik lebih akrab dengan siswa yang mana. Nah, ternyata si anak nih dengan guru lain bermasalah, tapi Bapak Upik malah mencarikan alasan atau istilahnya kayak membela, melawan-akan. Nah, melawan-akan padahal posisi si murid ini salah. Nah, seperti itu. Istilahnya tuh kita jangan langsung menjudge anak bahwa Pian salah ini. Nah, tapi kita istilahnya kan nyarannya manusia, yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dari situ aja kita lebih lagi ke murid. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
memang untuk kasus apa ya, kesalahan anak, kemudian apalagi misalnya berkaitan dengan kita kan kadang langsung reaktif ya kan, ya lo apa nih ini, nah memang perlu apa ya, ya Proses kontrol emosi gitu kan. Yang ulun ingat apa ya, ketika ada kasus itu biasanya kita apa ya, biasanya anaknya ada sebuah kasus apa ya, semalam untuk yang lumayan lah pengalaman di sekolah lama kan. Kalau di sekolah sini kan halnya kita tuh perlu konfirmasi gitu, menggali, nah gitu. Misalnya menggali apa kondisi yang sebenarnya terjadi, gitu, tidak langsung reaktif. Misalnya kan sama dengan kasus pemanggilan ortu misalnya lah, itu tuh biasanya kita beres sudah di dalam kayak kita semalam yang terakhir yang luar biasa itu Bapak Ibu mungkin Bu Hania belum mengetahui dengan detail, tapi di awal aku bilang belum bisa akhir bulan kemarin lumayan kami sampai harus menghadapi wartawan seperti itu. 2 kali kami menghadapi wartawan untuk menekan sih, untuk meminta supaya berita tentang SMP 1 itu tidak naik di media online. Itu kami harus konfirmasi dulu lawan anaknya, lawan orang tua, sampai menganukan masalah yang sebenarnya terjadi seperti apa. Nah, jadi ibarat ada konflik itu kita perlu tenang dulu ya, kalau tenang kita perlu berpikir, ada perlu emosi, kita kemudian kita bisa panggil kejadian yang sebenarnya kayak apa, karena ibu hendak tahu atau bapak hendak tahu, kayak apa sih sebenarnya kejadiannya. Kemudian kita runut, oh ini permasalahan sebenarnya seperti apa, yang harus diluruskan siapa. Karena biasanya kalau kita cenderung reaktif, kita tidak bisa berpikir panjang dan mengambil tindakan yang tepat seperti itu. Kalau menurut akan emosi, mama memang paling nyaman. Hikam deh, sudah pada hijau terlambat, berhari orang ini atau sampai kayak kasus Royan sampai lulus, sampai mamanya ternyata tahu nggak. Tapi tetap pesan bahwa mudah-mudahan dia bisa lebih baik. Dan untuk menyalahkan anak kan kita kan mau juga buat ikam di bangnya. Perasaan dia makan wah ini dia kan kayak dahulu aja. Ya, makan wah ini dia kayak dahulu bila guru masuk nah ini wah ini benar ini. Memang zamannya memang beda katanya ya, kalau dan keluhan pasti ada. Ulun yakin kita semua mengeluh ya. Tapi bagaimana kita memanajemen keluhan itu ya, kalau dengan penanganan segitiga restitusi ya, kalau itu ramah. Dan apa ya memang zamannya kayak ini ya, anak-anak dengan HP-nya yang dengan gadget sudah gue dipandahi ini tetap ada masih. Ulun yakin ulun yang dewasa tuh perlu kerap kali diingatkan gitu nah. Ya kalau untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lupa, apalagi mungkin anak-anak yang perlu dibersamai nah, seperti itu. Sudah gue dipandahi berulang kali, ya harus kerap kali diadain lah. Nah itu memerlukan kesabaran di situ, mungkin pahalanya guru kan lebih dari yang lain. Karena sampai ke surga panggilnya sampai meninggal itu pahalanya terus mengalir. Nah seperti itu aja dari duluan yang mana ini ibu jangan mengajar pang di kelas lain. So aja kan dia yang kalau berahmat kami. Berahmat dia bahkan kan bagaimana guru. Oke, silakan. Izinlah Bapak Ibu, mungkin Ibu Anissa. Jadi mungkin kita bersama-sama mungkin memulai terlebih pribadi. Jadi banyak belajar memang dari segitiga restitusi ini sejalan sih dengan proses konseling. Nah, jadi pertama itu mungkin ketika kita menghadapi permasalahan anak-anak yang mungkin melanggar peraturan, kita perlu diri sendiri dulu dikendalikan. Nah, jadi kita posisi kita sendiri mengendalikan emosi. Mungkin nanti kita bisa seperti jadi Ibu Heni tadi, kita bisa mencari solusinya nanti seperti apa. Jadi setelah kita tenang, kita bisa berpikir secara jernih, baru nanti kita bisa melakukan proses segitiga restitusi tadi dengan memanggil anak yang bersangkutan. Mungkin tidak langsung di tempat, bisa saja kita di ruangan tertentu, misalnya berduaan, bermandiran. Jadi di situ ada proses komunikasi, klarifikasi apa saja mungkin yang menjadi penyebab, latar belakang. Kemudian kita berikan kesadaran bahwa memang kita
berpatokan pada keyakinan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas yang sudah dibuat apa? Kita lebih banyak bertanya sih. Jadi anak yang mungkin menjawabnya dengan kesadarannya sendiri, baru nanti dia sendiri yang akan nanti kita mengarahkan pemecahan masalahnya seperti apa. Nah, jadi kita tuh ada kita juga yang sebenarnya memutuskan bahwa ya harus kayak ini tidak. Tapi berdasarkan kesadarannya sendiri bahwa inya berkomitmen sendiri, berjanji misalnya akan mengulang lagi atau kayak apa, solusinya seperti apa kita gali dulu. Jadi kita berikan kesempatan kepada anak untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapatnya seperti apa, dan kita hanya mengarahkan, baru nanti di situ kita bisa memutuskan apa mungkin solusinya seperti itu untuk yang segitiga restitusi tadi. Ya, silakan Bu. Ya, kemarin memang ada beberapa waktu observasi ya, ada beberapa keluhan mungkin siswa kurang aktif seperti itu, kemudian ribut dan lain-lain. Jadi langsung masuk ke keyakinan kelas. Menurut Ulun, untuk mengatasi hal tersebut, hal yang terpenting adalah adanya kesepakatan kelas. Nah, itu adalah fondasi awal ketika kita mau membangun sebuah kelas yang sesuai keinginan kita semua. Kalau kita kesepakatan kelas itu tadi dibangun bersama siswa. Ini kan ada beberapa yang mungkin dari ibu, dari bapak sudah ditentukan, misalnya sudah ada boleh ya. Oke lah, itu yang sudah berlalu. Tapi untuk tahun ajaran baru ini, menurut Ulun bisalah kita membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Selama itu adalah sebuah kesepakatan, orang tua ataupun pers ataupun wartawan tidak akan bisa menyalahkan. Ya kalau misalnya Danda dari ibu siapa malah ibu saya Danda dia datang lambat, dia ngomong jangan sampai gurunya aja yang melakukan. Ketika dia bisa bersama dengan anak sudah menyepakati hal tersebut dan semua anak sepakat, kalau perlu ada tanda tangan, ya kalau bapak sepakat kita sebagai bukti dan uangnya tidak masuk ke kantong guru, masuk ke satuan karena diundur pulang untuk kelas. Karena memang kelas kita kan besar loh, 30-an anaknya. Beda kalau sekelas cuma 7 atau cuma berapa? 10. Nah itu yang sesekolahan cuma 3 kelas. Memang nyaman mungkin lo yang ngajar di situ pada lapang, ajar di tapi tantangannya beda. Dan ketika kita mampu menaklukkan tantangan, tentu value-nya beda lagi. Terima kasih Bu Nisa. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah ketika anak melakukan kesalahan, ketika murid melakukan kesalahan, mungkin kita tidak langsung menindak di tempat itu langsung, tetapi kita bisa panggil keesokan harinya atau ketika kita sudah tenang dan anak-anak sudah tenang. Jadi bisa dipanggil Bapak Ibu, bisa nanti melakukan tahapan segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sama-sama berkomitmen, ini kan kebetulan di akhir tahun ajaran. Nah, kita persiapkan diri kita untuk lebih baik lagi, untuk membersamai murid-murid kita agar nanti murid-murid kita bisa berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, penutup dari Ulun, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian ini demikian dari Ulun. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi dan akhir kata semoga Bapak Ibu tergerak semua, lekas bergerak dan mari kita menggerakkan bersama. Salam Kesuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Nah, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Abia tahu? Suatu kesepakatan. Yang lain? Kepercayaan. Ada lagi yang lain? Jadi keyakinan kelas adalah suatu sikap yang kita yakini bersama-sama untuk kebaikan diri kita sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Nah, sekarang ibu tanya, apa perbedaan antara keyakinan dengan peraturan? Keyakinan sudah disetujui semua orang, sedangkan peraturan belum tentu ada yang setuju. Betul sekali. Nah, anak-anak ibu, jika peraturan itu hanya dibuat oleh satu pihak, sedangkan keyakinan itu dibuat oleh banyak pihak. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita, yaitu kelas 8. Oke. Sekarang ibu mau bertanya dulu, apa yang kalian inginkan dengan kelas kita ini? Apa yang kalian inginkan di kelas kita ini? Yang pertama dulu terkait suasana di kelas, kemudian terkait dengan komunikasi antar teman di kelas. Keinginannya seperti apa? Apabila kita menginginkan kelas kita selalu bersih, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, melaksanakan jadwal tiket. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, ibu minta anak-anak ibu akan menuliskan, ini akan ibu berikan yang akan nanti kalian tuliskan harapan kalian tentang kelas kita, agar kelas kita berjalan dengan lancar ketika pembelajaran, suasananya nyaman. Nah, silakan tuliskan dulu. Tuliskan masing-masing satu.
kelas saya merasa senang. Saya sangat senang karena kesepakatan kelas telah dilaksanakan. Saya sangat senang. Menurut saya, kepentingan kelas itu sangat penting karena dengan suatu kesepakatan kita dapat mencapai tujuan bersama untuk menciptakan kedamaian bersama di kelas masing-masing. Menurut saya hal itu sangat penting karena semua siswa akan merasa nyaman karena itu sudah dilakukan kesepakatan dengan adil.